Peradaban manusia tidak dapat dilepaskan dengan sejarah karena terkait erat dengan masa lampau. Demikian halnya dengan sejarah pertanian yang merupakan bagian dari sejarah kebudayaan manusia. Pertanian muncul ketika suatu masyarakat didorong harus mampu untuk menjaga ketersediaan pangan, sehingga dapat bertahan hidup minimal untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya atau kelompoknya, dan yang lebih besar lagi adalah untuk bangsa dan negaranya. Islam masuk ke Indonesia yakni pada abad ke-7 Masehi, pada masa kerajaan Sriwijaya. Islam mulai masuk ke Indonesia pada masa kekuasaan Hindu-Buddha. Pada akhir abad ke-12 Masehi, pengaruh Islam semakin kuat, terutama pada masyarakat yang tinggal di daerah pesisir. Seiring menurunnya kekuasaan kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 1285 Masehi, berdiri kerajaan yang bercorak Islam, yaitu Samudra Pasai dan Kesultanan Melaka. Pada awal abad ke-15, kerajaan Majapahit runtuh sehingga banyak daerah yang akhirnya melepaskan diri dari Majapahit. Pada tahun 1500 Masehi, Kesultanan Demak berdiri sebagai kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Di luar Jawa, perkembangan Islam juga terlihat dari munculnya Kesultanan Ternate, Kesultanan Banjar hingga Kesultanan Goa. Kerajaan atau Kesultanan Islam tumbuh sebagai negara kota yang terlibat dalam kegiatan perdagangan regional dan internasional, serta memiliki bandara sebagai tempat ekspor dan impor komoditas pertanian yang dibutuhkan oleh masyarakat dan kesultanan tersebut. Kota bandar yang berfungsi melakukan ekspor dan impor komoditas yang diperlukan kesultanan pada umumnya adalah kota bandar besar, yang juga berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan terletak di pesisir, misalnya Banten, Jayakarta, Cirebon, Jepara, Demak, Ternate, Tidore, Gorontalo, Banjarmasin, Malaka, Samudra Pasai, dan Banda Aceh. Kesultanan Jambi dan Palembang memiliki kota bandar masing-masing di Jambi, yaitu di daerah aliran Sungai Batanghari, dan di Palembang di daerah aliran Sungai Musi. Pemerintahan kota bandar biasanya diserahkan kepada putra-putra sultan yang berkedudukan sebagai tumenggung atau adipati yang membawahi para syah bandar yang diangkat oleh sultan. Beberapa syah bandar merupakan orang asing, yang seperti syah bandar di Banten tahun 1604, yakni orang Keling, Gujarat, Tionghoa, India, Jepang, dan pengangkatan orang asing sebagai syah bandar mungkin berkaitan dengan pengetahuan dan pengalamannya yang luas tentang perdagangan dan kepandaian bahasanya, sehingga memudahkan komunikasi dengan nahkoda asing. Kegiatan ekspor dan impor komoditas perdagangan memerlukan pasar yang besar di kota pusat kerajaan dan di kota bandar. Seiring kegiatan ekspor atau impor yang bergantung pada pelayaran dan angin muson yang harus menunggu waktu lama, terbentuklah perkampungan para pedagang asing, seperti Kampung Pecinan, Kampung Keling, Pakojan, dan kampung-kampung lain yang penduduknya berasal dari daerah yang jauh dari kota yang dikunjungi, seperti Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, dan Kampung Bali di Jakarta. Adapun komoditas yang diekspor adalah lada, asam, beras, daging, buah-buahan, dan sayuran. Sedangkan dari hasil hutan seperti lada, kapur barus, kayu gaharu, madu, lilin, pinang, serta emas juga diekspor. Sedangkan komoditas yang diimpor pada masa itu adalah berbagai jenis kain berwarna putih, belacu, drill, dan lain-lain dari Keling dan Kambai. Kemudian berbagai jenis keramik dari Tiongkok. Pada masa kerajaan Islam, beberapa tradisi dari masa pra-Islam, yaitu masa Hindu-Buddha, di beberapa wilayah tetap dijalankan oleh para petani yang sudah masuk Islam. Upacara-upacara yang diselenggarakan sebelum tanam padi atau syukuran pasca panen, seperti sedekah bumi, masih tetap berjalan. Ada sedikit perubahan terkait dengan bagi hasil pertanian untuk kerjasama pengolahan lahan pertanian.
Pengaruh yang cukup jelas Islam di Indonesia adalah terkait dengan pajak dan zakat. Selain tetap menyerahkan pajak atau upeti, para petani Islam juga membayar zakat sesuai syariat Islam. Kesultanan Islam di Indonesia pada masa kejayaannya juga mengatur dan mengontrol perdagangan di wilayahnya. Muhammad Iskandar, sejarawan dari Universitas Indonesia, menulis bahwa kondisi sosial budaya pertanian pada masa kerajaan Islam tidak banyak berubah dibandingkan dengan pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Sampai sekitar abad ke-13 dan ke-14, umumnya para petani melakukan kegiatan mengolah lahan sawah, ladang dan tegalan, serta memancing atau menjaring ikan di sungai atau laut untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Umumnya petani ini disebut sebagai petani tradisional. Pola produksi pertanian itu kemudian berubah, tidak lagi semata-mata untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, melainkan juga untuk memperoleh pendapatan tambahan. Dengan memanfaatkan lahan pertaniannya atau menjaring ikan untuk memenuhi kebutuhan atau permintaan pasar. Para petani umumnya tinggal di desa-desa atau kampung-kampung, baik di daerah pegunungan atau di daerah dataran rendah. Pada awalnya, komunitas petani tinggal di daerah dataran rendah atau lembah yang subur dan di sekitar muara sungai. Namun ada pula yang memilih bertani di dataran tinggi atau menjadi nelayan. Secara sosial, masyarakat petani terdiri atas petani kaya, yaitu yang menguasai lahan pertanian lebih dari 5 hektar, termasuk pendiri desa. Kemudian petani menengah dan buruh tani, yaitu yang tidak mempunyai lahan pertanian. Selain petani, ada pula budayawan dan pengrajin atau tukang yang tinggal di desa bersama petani. Sesuai profesinya, sumber penghidupan mereka berasal dari keahlian yang mereka miliki, yakni agama atau religi dan seni, atau pertukangan dan kerajinan tangan, termasuk membuat peralatan pertanian. Demikian sekilas tentang sejarah pertanian Indonesia zaman kerajaan Islam. Dan nantikan episode selanjutnya, yaitu sejarah pertanian Indonesia zaman kerajaan Hindia Belanda.